Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sahur? Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam kondisi yang baik dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali sahabat sahur, saya Iriana Mardanus bisa kembali menjumpai Anda di program Ramadan Kompas TV, apalagi kalau bukan Sahur Time. Insya Allah berkah. Nah, hari ini temanya ini sangat menarik lagi-lagi karena ini berhubungan dengan generasi milenial tentunya. Kita nanti akan membahas, ngobrol-ngobrol tentang dakwah milenial. Nah, ini apalagi sudah ada Natasha Rizky ya, Aca ini sebagai generasi milenial juga nih. Bukan cuma Aca aja loh, tapi iya. Yanda kan Yanda juga ya, lupa. Aca gimana kabar pagi ini? Alhamdulillah baik. Ini hari ini spesial ya, soalnya sahurnya lengkap. Lengkap soalnya ya? anak-anak pada bangun semua. Wah, alhamdulillah. Allah ya. Yanda gimana di rumah? Alhamdulillah, makanannya apapun yang dibikinin istri enak lah. Masya Allah, bisa aja nih istri nonton kayak di rumah ya. Insya Allah. Ya, Yanda ini Masya Allah ya membahas dakwah milenial nih. Apalagi sekarang fenomena sosial media sudah bertebaran di mana-mana ya. Ini berkaitan dengan digital marketing, media sosial, semuanya lengkap. Bahkan bukan cuma itu aja, bahkan dakwah pun juga sosial media semuanya sudah bertebaran nih ya. Lewat YouTube, Instagram, Facebook gitu. Apapun lah ya. Banyak tapi ya, Cak, ya? Ini makanya, ini yang justru kita mau tanyakan nih sama guru-guru kita. Silakan Yanda. Nah, untuk membahasnya, sahabat sahur, Aca dan Yanda nggak akan ngobrol sendiri tentunya. Tadi sudah disebutkan juga ada guru-guru yang hadir di studio Kompas TV. Di sebelah Yanda ini ada Ustadz Yudin Taqiyuddin, Gustaki ya, sebagai pengasuh Ponpes As-Sa'adah Bogor juga. Kemudian juga sebelah dekatnya Aca ada di sebelah Aca ada Kang Amin, Syaifullah Amin sebagai takmir Masjid Al-Munawwarah Ciganjur. Assalamualaikum Kang Amin. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Semoga terus salam sehat untuk kita semua ya, Aca ya. Benar. Aca, izin ya, Anda langsung mau nanya dulu nih. Silakan. Karena ini fenomenanya unik juga ya. Perkembangan zaman, kita juga masih berada di dalamnya. Bagaimana melihat adaptasi-adaptasi semuanya, tidak hanya bekerja, meeting dan lain-lain seperti Aca bilang tadi, tapi dakwah. Nih Kang Amin, dakwah sendiri sekarang disebut dakwah milenial ya, menggunakan platform sosial media apapun itu banyak deh. Nah, Kang Amin, kalau melihat fenomena dakwah sendiri yang sekarang menggunakan berbagai platform dakwah masa kini lah kita sebut. Dalam perspektif Islam melihatnya seperti apa sih? Kang Amin, silakan. Terima kasih Mas Yana, Mbak Aca. Jadi dakwah itu memang salah satu bagian dari diktum agama Islam. Kita ini mendakwahkan atau mengkampanyekan tentang kebaikan-kebaikan. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu disebutkan, salah satunya adalah di surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bi'ang dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalam ayat ini ada kata wal mau'izatil hasanah yang biasa Mbak Aca sebutkan itu mau'izah hasanah itu apa sih gitu loh. Di tafsir Jalalain disebutkan adalah muwa'izuhu awiu al-qaulu ar-raqiqu. Ini adalah nasihat-nasihat atau ucapan-ucapan yang lembut. Nah, itu adalah mau'izah hasanah, ucapan-ucapan yang menenteramkan, ucapan-ucapan yang membuat adem. Nah, itu adalah mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika dakwah, tentu ada orang yang bicara, ada yang diajak bicara. Nah, ketika yang diajak bicara ini kok ngajak diskusi, nggak diem saja, maka perintahnya wajadilhum billati hiya ahsan. Ya udah, diskusilah dengan hal yang lebih baik, dengan hal yang lebih positif, dengan hal yang lebih menyejukkan, dengan hal yang lebih menenteramkan. Jangan sampai kalau kita ditanya dia diskus terus marah-marah. Nah, itu jangan sampai. Nah, dari sejarahnya ketika Al-Quran itu turun, sudah ada pembicaraan ayat yang menyangkut tentang dakwah. Kemudian dari perkembangan ketika Islam didakwahkan juga terkait dengan zaman.
Zaman dulu ketika ngajak orang, ngumpulin orang pakai kentongan, ya kan? Kalau zaman sekarang di tengah kota pakai kentongan, bilangnya dua, ada maling di mana kan? Gitu. Oh iya benar juga tuh. Ya kan? Nah, makanya ketika di era milenial ini, Mbak Aca, Mas Tiana, kita juga milenial. Oh, termasuk ya. Dong. Ya, Kang Amin Gustaki juga termasuk kita lah. Paling enggak ngaku milenial. Dakwah tidak cukup hanya dengan cara-cara konvensional zaman dulu. Orang dikumpulkan di lapangan, kemudian dipidatoin. Ya, benar. Itu tetap masih dilakukan, dikumpulkan di masjid tentu. Ketika di era pandemi ada protokol, itu juga cara dakwah di pandemi, kontekstual, konteksnya waktu itu apa gitu kan. Nah, di era milenial ketika anak-anak sekarang itu pegangnya gadget, ketika anak-anak sekarang itu TV-nya digital, ketika nonton TV, ketika anak-anak sekarang dengan dunianya yang mungkin berbeda, bukan mungkin, pasti sebenarnya, dengan dunia mungkin kakek-kakek mereka, orang tua mereka, maka cara menyampaikan dakwah pun dilakukan dengan cara yang berbeda, meskipun materinya ya sama. Ngajak kebaikan, menjauhi kemungkaran, mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf, ngajak beribadah, menjauhi maksiat, itu akan tetap sama. Ngajak berinteraksi dengan cara-cara yang baik dan benar, tetapi medianya menjadi hal yang berbeda. Itulah kenapa kita, para da'i, itu memiliki pembahasan tersendiri yang hari ini diangkat di Sahur Time, nah adalah dakwah milenial. Kira-kira gitu Gustaki ya. Nah ini Gustaki sebagai pelaku dakwah milenial mungkin bisa ditanya sendiri sama Mas Aca, Mbak Yana, kira-kira seperti itu. Bener ya yang tadi Kang Amin bilang bahwa sebenarnya sih isi dan intinya tuh tujuannya sama ya untuk berdakwah gitu, tapi hanya medianya saja yang berbeda. Jadi mengikuti zaman ya Kang Amin ya, Masya Allah. Nah ini ngobrol-ngobrol soal sosial media nih, Aca sempat intip-intip juga Instagramnya Gustaki nih, Masya Allah. Ini dakwahnya juga udah milenial nih, bener nih. Nah Gustaki, gimana sih dalam kehidupan sehari-hari Gustaki memanfaatkan sosial media sebagai platform dakwah nih? Mohon izin Gustaki. Baik, dakwah itu artinya menyeru, mengajak orang. Tadi Kang Amin mengutip ayat 125 surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika. Serulah, berarti kita mengajak orang. An-Nas, kalau dalam tafsir Jalalain tadi. Orang kemana? Ada goalnya, ada tujuan, ada visinya. Ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Kemudian kita menggunakan cara. Apa yang kita lakukan hari ini, wabil khusus di masa pandemi, kita sangat terbatas untuk bertatap muka. Secara fisik kita dibatasi. Maka kita menggunakan platform-platform, fitur-fitur, media-media yang sifatnya teknologi untuk menyampaikan dakwah. Para asatidz, para kiai, para guru, dulu juga memanfaatkan media, baca. Kita mengenal ada kitab kuning, karena dulu kertasnya itu kuning lah kira-kira. Gitu kan? Atau kitab klasik lah ya. Dalam perspektif saya, itu adalah cara dakwah beliau memanfaatkan media. Dulu belum ada pembukuan mushaf dalam format seperti kita lihat saat ini, kodifikasinya. Ataupun kitab hadis. Itu adalah bagian dari media. Maka apa yang kita lakukan hari ini, pertama kita memanfaatkan media, berarti teknologi. Yang kedua memanfaatkan keadaan. Kadangkala kita ini menjadi kreatif gara-gara terdesak. Hari ini banyak orang yang mau tidak mau membuat akun di sosial media. Memanfaatkan gadgetnya untuk mengambil gambar. Ataupun untuk membuat fasilitas, membuat fitur-fitur kreativitas seperti meme atau meme ya tulisannya, ya meme bacanya. Kemudian bikin quote gitu kan, gambar ada captionnya, itu bagian dari kreativitas. Yang itu karena keterdesakan kita. Di masa pandemi ini kita jadi kreatif. Yang namanya mendidik tidak bisa dadakan, tapi kadang-kadang dadakan bisa membuat kita mendidik. Masya Allah. Ya contohnya kita dalam masa pandemi saat ini. Ini juga menarik sekali karena tadi kalau dikatakan Kang Amin juga konteksnya kan lagi pandemi kan, tapi tadi sudah bahas sedikit ya sama Gustaki bahwa sebelumnya pun sebenarnya juga sudah memanfaatkan itu. Kita juga akan membahas itu lebih dalam lagi nantinya. Nah, sahabat sahur, ini adalah salah satu cara praktis, ini juga melalui gadget tentunya, mengejar kebaikan di bulan Ramadan. Cukup ambil gadget Anda saat ini,
Dan langsung bagi Anda yang ingin menyumbangkan sedikit rezekinya, ini dapat berdonasi dan juga berzakat untuk UMKM Bangkit di rekening BCA 0680 192677 NU Care Lazisnu, atau bisa langsung Anda scan barcode di layar televisi Anda. Tadi ya seperti yang sudah dikatakan sama Gus Taki dan juga Kang Amin ya, bahwa sebenarnya sudah banyak sekali dimudahkan ya kita ya dalam menerima dakwah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya untuk kita males belajar gitu menuntut ilmu, karena sudah sangat-sangat dimudahkan ya dengan adanya sosial media. Mungkin langsung saja kita tanya-tanya lagi ya Yanda ya. Oke, langsung menggali lagi dari guru-guru kita nih. Betul. Saya ke Kang Amin ya, Kang Amin. Kalau dari ayat-ayat atau dalil di Al-Quran itu sendiri, dakwah itu sebenarnya banyak nggak sih dimunculkan di dalam dalil atau ayat Al-Quran, surat-surat di dalam Al-Quran itu sendiri, Kang Amin? Terima kasih Mas Yanda, Mbak Aca. Seperti kita dengarkan tadi pembacaan surat An-Nahl ayat 125. An-Nahl tadi ya. Sebagai dalil ya biasanya, atau teks mengapa orang itu berdakwah, itu adalah ajakan agar kita mendakwahkan ajaran-ajaran kebenaran. Nah, ada banyak dalil yang lain, diantaranya surat Ali Imran ayat 104 dan ayat 110. Tetapi kadang-kadang yang sering dilupakan adalah ketika ada satu ayat mengatakan balighu anni walau ayah, atau ayat hadis mengatakan itu, sampaikanlah kebaikan dariku itu walaupun satu ayat saja. Orang lupa bahwa ada game lain, ada pernyataan lain, kalimin nasa biqadri uqulihim. Ajaklah bicara orang-orang atau masyarakat atau teman kalian biqadri uqulihim, itu sesuai dengan kemampuan pemikiran mereka, kemampuan penalaran mereka. Ini yang menjadi kendala bagi kita di saat ini. Dulu ketika kita berdakwah itu hanya satu atau dua orang saja yang dengar, tidak didengar orang lain. Sekarang ketika kita ngomong dengan satu atau dua orang, dia omongan itu tersebar bisa ke ribuan, kemana aja. Ke jutaan para pemirsa dan lain sebagainya. Jejak digital apalagi ya. Itu kemudian merepotkan. Kadang hal yang sifatnya baik bagi si A ternyata buruk bagi si B. Nah, itu adalah hal yang membuat kita mesti tahu tentang rambu-rambu di dalam berdakwah. Jadi sangat penting bagi kita untuk berdakwah, tetapi lebih penting juga bagaimana cara kita berdakwah agar tidak merepotkan orang lain, agar tidak menyinggung orang lain, agar tidak justru memperkeruh suasana. Agar dakwah kita sampai, maka kita perlu untuk memperhatikan cara dakwah agar kita berdakwah dengan santun, tidak menyinggung orang, dan berdakwah sesuai dengan zamannya. Ketika orang ngomong di zaman milenial tentu beda dengan orang ngomong di zaman dulu. Ya. Ini sebenarnya seberapa pentingnya sih dakwah ini dilakukan di zaman teknologi semakin berkembang ya Gus Taki? Apalagi ya ini tadi balik lagi sosial media. Nah ini kan kadang orang suka berperang dalam komen nih, kan beda-beda pendapat nih. Nah ini bagaimana juga sih Gus Taki kita dalam menanggapinya nih dengan adanya perbedaan itu? Silakan Gus Taki. Baik, kita punya smartphone. Ya. Ponsel cerdas, tapi juga harus didukung dengan SDM yang cerdas. Jangan sampai kita menerima share bagian pembagian ataupun info dari orang lain tanpa kita baca sampai tuntas, share lagi. Atau kadangkala kita termakan oleh kutipan share itu, jangan berhenti di Anda. Iya. Aduh. Sering juga tuh. Saya ingin menyampaikan dua hal ini. Ketika kita mendapatkan pesan, apalagi secara beruntun melalui sosial media dengan berbagai platform, pertama, tanya apakah benar atau tidak ini berita. Kita telusuri kebenarannya, cross check, tabayun, konfirmasi. Yang kedua, katakanlah ini benar. Kalau benar pun tanya. Kalau salah udah jelas, berhenti di kita. Katakanlah ini benar. Tanya yang kedua, manfaat atau tidak, atau maslahat atau mafsadat, baikkah atau buruk dampaknya. Kalau ternyata berita ini baik, berita ini benar, lalu kalau kita share membuat orang tambah marah, kira-kira ini maslahat atau mafsadat, rusak atau baik? Akan merusak, maka berhenti di kita. Ini penting juga. Jadi
poin yang ingin saya sampaikan, smartphone harus diimbangi dengan smart SDM-nya. Itu dia. Menarik tagline itu ya. Penting sekali tuh, beberapa hari sebelumnya juga kita membahas juga mengenai hati-hati pakai jempol ya. Nah, hati-hati. Sharing sebelum sharing gitu ya. Benar. Kalau masalah media sosial itu ya. Ya, ini menarik ya karena kita juga harus pinter-pinter nih lagi-lagi ya dalam menelan informasi gitu. Nah, karena yang tadi seperti Gus Taki bilang bahwa jangan ditelan-telan karena siapa tahu mudaratnya juga lebih banyak ya Gus Taki. Iya, Jadi betul hati-hati banget nih. Nah, mungkin lanjut juga saya mau nanya ke Kang Amin sekarang. Sebenarnya apa sih Kang Amin bedanya nih ceramah, tablik, dan tausiah? Ya. Nah, mohon izin, silakan Kang Amin. Hubungan juga mungkin Caya dengan dakwah milenial tadi. Iya, benar. Menggunakan sosial media. Jadi kita jawab pertanyaannya ya. Iya. Jadi kalau ceramah, ya kan bahasa Indonesia ceramah, semua orang tahu bahwa seseorang berbicara di hadapan banyak orang. Banyak orang. Oke. Itu biasa disebut sebagai ceramah. Yang kemudian adalah tablik. Tablik ini adalah serapan dari bahasa Arab. Asal maknanya adalah menyampaikan. Itu adalah tablik. Maka tadi sampaikanlah meskipun hanya seayat. Di saat ini dulu yang bisa menyampaikan itu orang-orang tertentu saja karena tidak semua orang berhak bicara. Nah, sekarang ini semua orang pegang HP dan merasa semua orang berhak bicara dan mendapat kesempatan yang sama untuk dilihat oleh Itu lebih dia. banyak orang. Zaman dulu tidak. Jadi dulu ada gium harimau mulutmu, harimaumu. Sekarang jempolmu harimaumu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu tentang tablik ya. Jadi tablik itu menyampaikan. Nah, kalau tausiah itu secara harfiah dia bermakna wasiat. Dulunya sih wasiat itu digunakan kalau hal-hal penting yang harus disampaikan. Jangan-jangan seseorang besok meninggal. Nah, itu adalah tausiah. Maka terkadang kata-kata tausiah itu digunakan istilah di dalam ceramah bila orang yang berbicara ini memang orang-orang yang sangat penting yang susah untuk diakses oleh orang banyak, maka itu biasanya disebut tausiah. Nah, makanya sering kita lebih menggunakan kata mauidhah hasanah yang seperti tadi, nasihat-nasihat kebaikan, karena masing-masing masih berharap semuanya umurnya panjang. Amin. Masing-masing masih berharap semuanya jalan ke depan aman-aman saja, baik-baik saja. Jadi kalau tausiah biasanya identik dengan wasiat. Namanya wasiat gimana sih? Kalau dalam bahasa Indonesia terkadang kita memakai surat wasiat. Nah, itu kan intinya isinya seakan-akan sudah hal yang sangat-sangat penting gitu loh. Kalau cuman surat saja menyampaikan pesan, saya pengen minggu depan bisa makan sate gitu kan misalnya. Itu kan masa orang berwasiat seperti itu. Nah, kira-kira sih seperti itu. Itu adalah masalah zauk atau rasa bahasa saja. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam dakwah kata-kata ini juga mengalami perkembangan tentu saja ya. Dulu kita mengenal penutup kepala bagi perempuan itu adalah kerudung. Nah, kerudung kemudian kita mengenal jilbab. Setelah jilbab sekarang yang lebih utama misalnya hijab, yaitu adalah perkembangan dari dakwah. Dan ada contoh-contoh yang lain. Orang dulu nyebut tobat lah gitu kan. Nah, sekarang kata tobat itu di publik di era milenial agak jarang seperti terdengar, diganti menjadi hijrah. Kira-kira seperti itu. Karena sementara ketika hijrah itu biasanya ada simbol-simbol tertentu, ganti model pakaian, ganti model potongan rambut dan lain sebagainya. Nah, sementara ketika taubat itu tidak mensyaratkan penggantian atribusi apapun selain dari penggantian memaknai hidup dan apa yang dijalani dari keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan. Ini menarik sekali ya, maksudnya apa yang disebutkan Kang Amin tadi ini dekat juga dengan keseharian gitu ya. Karena sering juga kita dengar hijrah, kemudian tadi disebutkan bahwa sebenarnya tobat itu juga tidak mensyaratkan pergantian atribut tadi. Iya, banyak sekali sih ya sebutan-sebutan, ada juga tadi sobat hijrah, sobat insaf, mungkin ya denger ya. Banyak gitu loh. Kalau sekali pokoknya harus niatnya lebih baik lagi ya. Nah, sahabat sahur jangan lupa tidak hanya Aca dan Yanda ini yang bisa bertanya ke Kang Amin dan juga Gus Taki di studio, tapi Anda sahabat sahur juga bisa memberikan atau bertanya langsung ini melalui platform
@sahurtime Kompas TV. Apakah kemudian dakwah milenial atau dakwah melalui media sosial begitu ya, menggunakan teknologi, memanfaatkan platform sosial media yang ada, ini menyalahi anjuran tata cara berdakwah dalam Islam nggak sih sebenarnya? Tidak, karena dakwah itu adalah menyampaikan. Kemudian ketika seseorang menyampaikan, dia butuh sarana atau media. Di zaman dulu orang ketika menyampaikan sesuatu dia melalui surat. Itu dilihat dari zaman. Kemudian dia melalui kode-kode, mungkin tulisan-tulisan di gua dan lain sebagainya. Ya kan? Di zaman dulu. Itu adalah terkait dengan zamannya. Kemudian juga terkait dengan jenisnya, itu berbeda-beda. Ada orang yang berdakwah dengan ceramah langsung di hadapan publik. Ada orang yang berdakwah itu tidak dengan ceramah, tapi dengan bernyanyi misalnya. Itu juga bagian dari dakwah. Ada juga orang yang berdakwah dengan menulis di buku. Atau ada juga orang yang berdakwah itu dengan produk-produk tertentu. Nah, itu juga bagian daripada dakwah. Misalnya kan ketika seseorang itu memakai sarung misalnya kan, itu sudah terciri kan di Indonesia bahwa sebagai bagian dari tradisi umat muslim misalnya itu memakai sarung. Maka itu juga cara berdakwah. Ketika orang-orang itu berpakaian sarung, dia tercitrakan sebagai orang-orang yang lebih religi. Padahal sebenarnya sarung juga tidak hanya dipakai oleh orang-orang yang lebih religi saja. Sarung juga dipakai di mana-mana. Nah, itu salah satu contohnya. Misalnya peci, itu juga bagian dari dakwah. Nah, jadi ketika kita berdakwah pun di media internet misalnya, tidak hanya terbatasi pada situs website misalnya, tetapi bisa juga di aplikasi. Baik aplikasi yang sangat umum seperti mungkin YouTube atau sosial media yang lain seperti Facebook dan lain sebagainya, baik dia menulis di sana atau membuat infogram di sana atau membuat konten-konten yang lainnya di sana, quote tadi atau meme tadi, maupun juga di platform-platform lain itu ya dihukumi sebagai ya sah-sah saja, tidak apa-apa. Memang hukumnya adalah jaiz, bebas saja, bisa dilakukan gitu loh. Bukan hanya medianya tetapi juga jenisnya gitu. Jadi ada orang yang misalnya berdakwah dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Zaman dulu misalnya kalau orang ngajak senam, zaman dulu anak-anak milenial mungkin tidak tahu zaman itu. Zaman dulu, sebelumnya ketika mengajak senam itu biasanya pakaiannya agak-agak ketat gitu kan, zaman dulu, sehingga terjadi gap yang cukup lebar antara yang biasanya senam dengan yang biasanya ke masjid atau ke musola. Nah, sekarang ini orang senam itu sudah memakai pakaian yang berhijab, berjilbab, berkerudung, dan pakaian yang longgar. Jadi sudah tidak lagi ada jarak antara yang biasa senam dan yang biasa ke masjid. Yang biasa ke masjid juga sering senam, yang biasa senam juga sudah sering ke masjid. Jadi hal-hal seperti itu tetap boleh dilakukan. Itu adalah bagian dari media dan jenis-jenisnya ketika kita berdakwah, dan itu sah-sah saja dilakukan. Zaman dulu misalnya yang sering dijadikan contoh Sunan Kalijogo, itu berdakwah dengan wayang gitu loh. Kenapa enggak gitu? Berdakwah dengan wayang kan? Iya, wayang itu adalah sarana untuk dakwah. Nah, zaman sekarang pun akan sama. Bagaimana kita lagu-lagu yang dulunya lagu-lagu jenis musik tertentu itu akrab dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Sekarang jenis-jenis musik itu juga membuat atau memproduksi lagu-lagu yang isinya muatan keagamaan. Jadinya sudah tidak ada masalah di dalam hal itu. Seperti itu. Iya, jadi sebenarnya aja ya, Cak, ya? Sebenarnya simpel sih ya. Maksudnya media apapun bisa kita lakukan asal sesuai dengan syariatnya, kembali lagi tadi seperti yang Kang Amin katakan. Nah,
Tapi ini Gustaki, ini kayaknya kan semua orang semenjak ada sosial media kayaknya bisa siapa aja berdakwah ya jadinya ya. Nah ini juga perlu hati-hati nih ya Yanda, karena takutnya salah-salah mengucapkan sesuatu di sosial media, entah dalilnya salah gitu ya, dalilnya salah ya kan, nggak ada dalilnya. Nah itu hati-hati juga. Nah makanya ini sebenarnya metode dakwah ini ada nggak sih landasannya nih bagi dai milenial? Jadi kan harusnya ada syarat-syaratkah untuk kita berdakwah? Jadi jangan asal berdakwah saja nih Gustaki. Mohon izin. Pertama, kita harus lihat kapasitas kita. Kalau kita sebagai orang awam hanya bisa men-share saja, ya sudah, kita hanya bertugas men-share saja. Tidak perlu tambahi dengan caption apa-apa yang bisa berpotensi salah. Kalau kita kapasitasnya orang yang awam. Berbeda lagi, masih di poin pertama, kalau kapasitas kita orang yang mampu menyajikan informasi, mulai dari mempersiapkan konten, media, dan menyampaikan, itu lebih baik. Yang kedua, adanya like, kemudian dan komen, menurut saya bagian dari kontrol masyarakat. Bagaimana netizen atau warganet memberikan tanggapan, respon kepada konten yang kita buat. Meskipun ada saja yang julid-julid begitu ya, itu beda lagi. Julid, oke. Kalau memberikan tanggapan yang sifatnya kritik, masukan, ini yang bisa membangun kita. Kalau ternyata yang kita posting itu adalah perkara yang tidak benar, kita bisa cepat-cepat menghapusnya. Kalau itu tidak sejalan. Jadi dari situ enak sebenarnya, ada tektok ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bagaimana kita ini menyajikan satu konten postingan itu mesti memiliki dasar. Kalau kita berbicara tentang agama, ya ada teks agama. Ataukah kalau itu yang bersifatnya umum, nilai-nilai kebijaksanaan yang sifatnya umum dan bisa terima oleh orang banyak sebagai sesuatu yang ma'ruf, ya itu tidak jadi masalah, kita share. Yang paling penting tadi, kita harus pandai menyaring sebelum men-sharing. Itu yang paling penting. Dan satu lagi, smartphone juga harus smart orang atau SDM-nya. Oke, itu dia. Penting sekali, saring sebelum sharing tadi ya. Jadi kayaknya juga kita sebagai yang men-share, lebih baik kayaknya mencantumkan sumbernya juga ya Gustaki ya. Supaya kita juga jadi nggak salah paham nih orang dalam memahaminya nih. Ya. Ini mungkin untuk sahabat sahur ya, kita masih akan panjang lagi membahas ini ya, dakwah milenial ini. Sahabat sahur bisa langsung mengirim pertanyaannya juga melalui Instagram @sahurtimekompastv. Usai jeda nanti akan kita bacakan. Ini pertanyaan untuk Gustaki dulu. Gustaki, apakah boleh mendengarkan ceramah agama di YouTube atau di platform sosial media lain, misalkan ini sambil tiduran dan mengenakan pakaian yang kurang sopan? Baik. Mohon izin, silakan Gustaki. Konteksnya kita sedang mendengarkan. Betul. Kalau dalam kondisi kita menyimak satu ilmu, etikanya, jadi bicara etika berarti adabnya, alangkah lebih baik kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, suasananya pun yang nyaman sehingga kita bisa mencerna apa yang disampaikan. Karena itu ilmu masuk ke hati. Iya, benar. Tapi kalau dalam konteksnya kita santai hanya mendengarkan saja, ya moga-moga itu bisa masuk gitu loh. Oh iya. Tapi hanya sekedar etika, ya alangkah lebih baik kita menyiapkan apa yang kita lakukan itu, pakaian, suasana, dan lain-lainnya itu nyaman. Seperti halnya pengajian dalam tatap muka atau offline, kita bertemu, berhadapan dengan guru, dengan kiai, masa iya kita tiduran? Jadi ini bicara etika, tapi kalau hanya mendengarkan saja, ya tidak masalah gitu. Ini bicara etika saja. Gitu. Oke, semoga jadi anggaplah kita benar-benar seperti kekajian langsung ya, Gustaki. Seperti halnya kita hadir Zoom, bagaimana sih? Iya, benar. Walaupun kalau Zoom kan ketemu muka dengan muka melalui kamera. Iya, benar. Tetap aja ya kan, nggak mungkin kita berantakan kan, pasti tetap rapi. Kadang kita mau meeting aja sama atasan kerja misalnya, atau temen kerja gitu kan, kita juga harus pakaiannya rapi. Pakaian rapi. Masa menuntut ilmu ya kan, nggak pakaian rapi. Betul, itu dia, apalagi ilmu keagamaan kan Caya. Tadi kata Gustaki kan yang harus masuk ke hati. Masya Allah. Nah ini lanjut ya buat Kang Amin nih. Jadi
Sebenarnya apakah menyebarkan ceramah agama lewat WhatsApp grup ini bisa dikatakan berdakwah juga nih, Kang Amin? Silakan. Bisa. Itu bagian dari dakwah, tapi orang harus tahu perannya itu tadi. Kalau memang dia tidak punya kapasitas untuk ceramah, tidak punya kapasitas untuk memberikan nasihat agama, tidak punya kapasitas untuk dimintai pertanyaan tentang hukum agama, ya jangan memaksakan diri membuat konten tentang ceramah agama, tentang hukum-hukum agama. Nah, tetapi kalau sekedar share dan lain sebagainya, yaitu yang bagian dari dakwah, itu bisa dilakukan. Ya kalau memang taunya bisanya cuma nge-share, ya tidak apa-apa agar informasi itu tersebar lebih luas. Nah, tetapi perlu diperhatikan itu tadi, seperti Gus Taki di segmen sebelumnya, ini benar apa salah. Yang kedua, manfaat apa enggak. Terkadang benar atau salah ini kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Ya kita bukan ahli agama, gimana kita tahu hukum atau nasihat agama itu benar atau salahnya, kita tidak tahu. Makanya kemudian bagaimana caranya? Ya adalah kita harus menentukan tokoh-tokoh atau ulama-ulama atau guru-guru mana atau dari mana yang akan kita ikuti, yang itu kita share. Nah, disitulah kemudian identitas atau identifikasi itu menjadi penting bagi seorang guru atau seorang tokoh atau seorang mubalik agama di dunia media sosial atau di dunia internet. Jadi kenapa kadang-kadang ada jangan ambil agama atau ajaran agama itu dari internet, karena terkadang kita tidak bisa menyaring apakah orang ini benar ataukah enggak. Nah itu source-nya nih ya benar apa enggak nih sumbernya gitu. Sumbernya, orangnya dan lain sebagainya. Maka disitulah perlunya kita tetap mengadakan edukasi penggunaan internet yang benar, edukasi tentang bagaimana berdakwah yang benar, edukasi tentang bagaimana mencari sumber-sumber ajaran-ajaran agama yang benar. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ini menarik nih Yan. Ini mungkin Aca boleh tanya sedikit sama Gus Taki. Ini menyambung tadi cara-cara berdakwah nih. Nah ini sebenarnya metode berdakwah sendiri itu seperti apa sih Gus Taki? Ya, baik. Kita harus memaklumi da'i, orang yang mendakwahkan, ada mad'u, orang yang menjadi objek. Kita harus bisa mengenali, mengidentifikasi. Tidak semua mad'u ataupun orang yang kita ajak dakwah itu atau yang kita dakwah itu sama. Seperti tadi kutipan yang disampaikan oleh Kang Amin. Kalimun nas biqalbi aqalihim. Yakni ajak bicara dalam arti berkomunikasi kepada orang dengan kadar kemampuan akal orang yang kita ajak bicara. Ada orang yang lebih mendahulukan pendengaran sehingga senang mendengar. Ada juga yang mata sehingga lebih senang menonton. Kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang itu ternyata lebih senang melihat, senang menonton. Karena itulah saya sering bilang, pertontonkanlah tontonan-tontonan yang menjadi tuntunan yang positif. Gitu. Maka dalam hal ini ketika kita berdakwah tidak bisa kita generalkan. Ada orang yang sampai hari ini senang mendengarkan apa tadi kalau kata Kang Amin wayang di radio, masih ada, ya kan? Ada juga yang masih senang nonton televisi, ada juga yang senangnya karena keterbatasan waktu tidak bisa nonton televisi yang sifatnya real time ataupun radio real time, sehingga dia sekali waktu dia nonton di sosial media, YouTube misalnya. Jadi tidak bisa kita anggap general. Dan satu lagi mungkin ada yang senang menulis dan senang membaca. Yang kemudian bacaan itulah yang bisa dibaca dalam kesempatan lain, tidak dalam satu waktu itu saja. Gitu. Jadi kalau bicara tentang metode, ya sesuaikan dengan kapasitas orang yang kita ajak berdakwah. Ada juga tadi dengan budaya, dengan musik, dengan fragmen cerita, itu mungkin lebih mudah. Seperti halnya, sedikit saya tambahkan, belajar ilmu tajwid itu mungkin bagi sebagian orang sulit.
Belajar kitab kuning juga bagi sebagian orang sulit. Tapi kalau dengan metode, dengan cara yang menarik, insya Allah bisa tersampaikan. Jadi cara dan media. Iya, justru harusnya kita tanggapi ini secara positif ya. Konteks pandemi, walaupun memang ini pandemi, sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi di baliknya ini ada sesuatu yang bisa kita ambil secara positif. Ada banyak alternatif jalur untuk belajar. Betul ya, Cak ya? Betul ya, Anda. Nah, kemudian ini ada pertanyaan juga dari sahabat sahur ke Kang Amin nih. Kang Amin, sebenarnya bagaimana baiknya mengenalkan dakwah ke anak-anak padahal mereka sehari-hari sukanya nih main game atau pakai buat YouTube-an nih? Gimana nih Kang Amin? Ya tentu dengan pendampingan orang tua. Nah, mereka suka memakai gadget untuk main game dan lain sebagainya. Sementara di gadget mereka juga tersedia materi-materi dakwah. Nah itulah yang harus dikenalkan ke anak-anak itu dengan pendampingan-pendampingan. Itu bagi pemakainya, penggunanya. Tetapi sebenarnya lebih penting daripada itu adalah bagi dai-nya. Para dai itu harus lebih kreatif untuk memasukkan materi-materi dakwah ke dalam platform-platform yang ada di gadget. Nah, dengan berbagai jenis dakwahnya tadi, mungkin lewat lagu, mungkin lewat ceramah, mungkin lewat film kartun misalnya, dan mungkin lewat infogram-infogram yang lain seperti itu. Masya Allah. Berarti ini tantangan secara tidak langsung juga ya untuk bagi dai milenial sekarang untuk selain bagi orang tuanya mengenalkan materi dakwah ke anak di gadget, juga bagi dai-nya bagaimana dia menyebarkan di gadget itu sehingga saling ketergantungan. Si dai juga berkepentingan untuk menyebarkan di gadget, si pengguna masyarakat juga memerlukan untuk mencari materi dakwah yang ada di gadget seperti itu. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah ya hari ini. Terima kasih banyak untuk guru-guru kita hari ini, untuk Gus Taki dan juga Kang Amin ilmunya. Ya insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat sahur semua. Berdakwah adalah upaya dalam menyerukan kebaikan dan mencegah dari keburukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap dari kita ini harus mampu menjadi penyebar kebaikan dan mudah-mudahan kita minta pertolongan sama Allah supaya dapat menyerap ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu ya Ca ya, berdakwah ini juga tadi singgung dikit, ini juga menjadi tantangan sebenarnya ya menjadi dai-dai milenial saat ini ya. Apalagi berdakwah sesungguhnya ini kan bisa dilakukan melalui berbagai macam platform sosial media sekarang, baik bertatap muka maupun juga melalui teknologi, asalkan tetap semangatnya disampaikan dengan niat dan cara yang baik tentunya. Nah, sahabat sahur, salah satu cara menggunakan gadget dengan baik tentunya ini bisa seperti yang satu ini. Kami juga mengajak Anda untuk menyumbangkan sedikit rezekinya. Ini sahabat sahur semua dimanapun berada, tinggal ambil gadget, bisa berlomba-lomba mengejar kebaikan dengan cara berdonasi dan juga berzakat untuk UMKM Bangkit di rekening BCA 0680 1926 77 Enuker Lazisnu, atau bisa langsung scan aja barcode yang tertera di layar kaca televisi Anda. Nah, akhir kata terima kasih sekali lagi untuk Kang Amin, untuk Gus Taki dan juga Aca ngobrol-ngobrolnya hari ini. Tentunya kita harapkan ya ini bisa menjadi pencerahan dan juga ilmu baru untuk sahabat sahur di rumah dan kita semua dimanapun kita berada. Terima kasih untuk sahabat sahur yang sudah setia bersama kami 1 jam ke belakang. Insya Allah ini menjadi suatu yang baru dan juga bermanfaat bagi kita semua. Tetap di Sahur Time. Insya Allah berkah. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini seperti biasa, saya akan mempersilakan kali ini Kang Amin untuk menutup dengan doa penutupnya. Akhir kata, saya Iriana Mardanus. Dan saya Natasha Rizky. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon izin, silakan Kang Amin. Baik, para pemirsa sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Karena doa ini hanya doa yang pendek, dulu diijazahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur dari Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Sunan Ampel. Pendek saja, semoga Allah merahmati kita semua. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Al-Fatihah. Bismillah.